in my ride. Looking like your money, think I better keep it on the rich man. Acting like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada staf kasir di perusahaan PT X. Sebelum kita ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang terdiri dari ketuanya ada Hanifa Ika Hatari. Dan yang kedua, saya sendiri, Eri Eviani. Dan yang ketiga, ada Silma Maulidia. Latar belakang. Iklim organisasi merupakan faktor penting dalam menentukan operasional dan pengembangan suatu perusahaan. Kepuasan kerja karyawan yang berhubungan dengan perasaan puas terhadap pekerjaan dan lingkungannya berdampak pada motivasi dan kinerja mereka. Penelitian ini berfokus pada pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PT X, terutama pada staf kasir. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah iklim organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada staf kasir di PT X. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja staf kasir pada perusahaan PT X. Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu 1. Dapat meningkatkan kepuasan kerja staf kasir. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Litwin dan Stringer pada tahun 2020 menyatakan bahwa iklim organisasi sebagai perangkat dan sifat yang dapat diukur dari lingkungan kerja yang dipersepsikan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang hidup maupun bekerja di lingkungan tersebut. Indikator dirumuskan oleh String meliputi yaitu struktur organisasi, standar-standar, penghargaan, tanggung jawab, dan dukungan. Selanjutnya yaitu menurut Robin dan Jus pada tahun 2019, kepuasan kerja merupakan perasaan positif akan suatu pekerjaan yang bersumber dari suatu penilaian terkait karakteristik-karakteristiknya. Robin juga mengungkapkan indikator kepuasan kerja sebagai berikut, yaitu 1. Pekerjaan yang menantang, 2. Gaji yang pantas, yang ketiga kondisi kerja yang mendukung, dan yang keempat rekan kerja yang mendukung. Hipotesis penelitian. Menurut Ismail Nurdin dan Sri Hartati tahun 2019, hipotesis adalah suatu kesimpulan sementara yang belum final. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Diduga iklim organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT X. PT X merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang kesehatan, berdiri sejak tahun 1989 yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Hasil dan pembahasannya itu ada metode penelitian. Yang pertama ada studi kasus pada PT X, yang kedua ada pengumpulan data melalui survei ataupun kuesioner, yang ketiga ada analisis statistik. Lalu ada variabel penelitiannya. Di sini ada variabel penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama ada iklim organisasi dengan variabel X sebagai variabel independen. Dan yang kedua ada kepuasan kerja karyawan staf kasir pada PT X dengan variabel Y, yaitu variabel independen. Lalu ada skala Likert untuk mengukur persepsi responden. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. Menurut Sugiono tahun 2018 halaman 152, skala Likert itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang dalam sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini menggunakan 4 poin skala Likert. Yang pertama ada sangat tidak setuju dengan kodenya STS dengan bobot nilainya 1. Yang kedua ada tidak setuju dengan kodenya TS, bobot
bobot nilainya 2. Lalu yang ketiga ada setuju dengan kodenya S, bobot nilainya 3. Yang keempat ada sangat setuju dengan kodenya SS, bobot nilainya 4. Lalu ada populasi dan sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini diambil sebanyak 200 orang pada PTX. Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini ketika jumlah populasi diketahui dengan mempertimbangkan margin of error. Kita ngambil populasi sebanyak 200 orang, lalu sampelnya ini ada 133 orang. Rumus Slovin yang digunakan itu pakai rumus N sama dengan N bagi 1 tambah NE pangkat 2. Lalu ada jenis uji yang digunakan. Uji kualitas data, ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Lalu ada uji hipotesisnya, yang pertama itu ada koefisien determinasi, lalu ada R-square, yang ketiga ada analis regresi linear sederhana, lalu yang keempat ada uji T parsial. Lalu ada uji validitas iklim organisasi dengan variabelnya Y. Dalam pengambilan keputusan uji validitas Priyono tahun 2015, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, itu artinya valid. Tetapi jika R hitung itu lebih kecil dari R tabel, itu artinya tidak valid. Lalu jika nilai sigma itu lebih kecil 0,05 itu artinya valid. Tapi jika nilai sigma itu lebih besar dari 0,05 itu artinya tidak valid. Lalu ada uji validitas dengan kepuasan kerja variabelnya Y. Dasar pengambilan keputusan uji validitasnya itu dari buku Priyono pada tahun 2015. Jika nilai R hitungnya itu lebih besar dari L tabel, itu artinya valid. Tetapi jika nilai R hitung itu lebih kecil dari R tabel, itu artinya tidak valid. Dan jika nilai sigma itu lebih kecil dari 0,05, itu artinya valid. Tetapi jika nilai sigma itu kurang dari 0,05, itu artinya tidak valid. Ya, berikut adalah kuesioner yang telah kami bagikan sebelumnya. Itu respondennya ada 138 orang dari populasi 200 dan kami hanya mengambil 133 berdasarkan rumus Lovin. Nah, ini bentuk kuesionernya. Untuk X-nya itu ada 10 pertanyaan dan 5 indikator. Sementara untuk yang Y-nya itu ada 8 pertanyaan dan 4 indikator. Ini jawabannya ada 138, kita ambil yang 133. Ya. Selanjutnya, jawaban dari kuesioner ini kita input ke spreadsheet. Ya, setelah di spreadsheet, kita pindahkan ke Excel. Nah, data yang di Excel ini sudah mewakili data kuesioner yang udah kami input ke Excel. Ini ada 133 sampel. Ini X atau iklim organisasinya 10 pertanyaan, sementara yang Y atau kepuasan kerjanya itu ada 8 pertanyaan.
Nah, selanjutnya kami akan melakukan uji reliabilitas. Setelah uji validitasnya sudah terbukti valid semua, lalu yang dilakukan setelahnya adalah uji reliabilitas. Caranya, data yang X dan Y ini kita pindahkan ke SPSS. Kami menggunakan yang versi 26. Kita cari dulu yang reliabilitas X-nya. Tuh, kita pakai SPSS. Nah, setelah variabel view, sebelumnya kita udah ganti dengan X1 sampai boolean pertanyaan yang ke-10, berarti X10, terus desimalnya kita ganti juga yang tadinya 2 jadi 0 semua, supaya lebih gampang dibaca. Nah, terus di data view, kita masukkan data yang dari Excel itu tadi, kita copy paste. Data yang dari Excel tadi, kita pastikan datanya tuh ada 133. Udah, benar semua. Lalu, untuk melakukan uji reliabilitas itu kita klik Analyze, Scale, Reliability Analyze. Nah, kita input semuanya, pindahkan ke item, terus statistiknya kita klik Scale if item delete, continue, pakai Cronbach Alpha, oke. Kita tinggal menunggu hasil yang keluar dari SPSS-nya. Nah, ini hasilnya sudah keluar untuk reliabilitas X. Ini secara kesimpulannya itemnya tuh ada 10, kan tadi benar X1 sampai X10. Lalu nilai Cronbach alpha-nya 0,601. Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas itu data dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Jadi kalau misal kurang dari 0,6 berarti datanya tidak reliable. Nah, sementara kita mendapatkan untuk X-nya 0,601, berarti ini masih reliable datanya. Nah, untuk yang Y-nya juga kita lakukan hal yang sama. Ini variabel view-nya kita ubah dulu Y1 sampai Y8 karena butir kuesionernya ada 8. Terus di data view-nya kita masukkan data yang dari Excel, kita copy ke sini. Udah itu kita analyze, scale, reliability analyze. Sama ya, kita pindahkan ke item, statistiknya kita ubah, scale if item delete, continue. Lalu pastikan dia Cronbach Alpha modelnya, terus oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya udah keluar untuk yang item Y atau kepuasan kerja. Ini nilai Cronbach alpha-nya 0,663. Berarti dia lebih besar dari 0,6. Ini berarti kuesionernya reliable. Dan N itemnya kan benar ada 8. Nah, sebelumnya yang X-nya Cronbach alpha-nya 0,
0,601. Dia masih tergolong reliable karena lebih besar daripada 0,6. N itemnya 10. Ya, selanjutnya kita akan mencari uji regresi linear sederhana sekaligus koefisien determinasi, terus ada korelasinya juga sama uji T partisial. Nah, itu bisa melalui satu kali uji. Kita harus tahu dulu total X sama total Y-nya. Di Excel yang ini, kan totalnya dipindahin ke, kita bikin 2 kolom. Terus kita copy untuk dipindahin ke SPSS. Ke bawah 133. Ya, kita copy, terus kita buka SPSS. Nah, untuk variabel view-nya, kita ganti total X sama total Y. Labelnya kalau X itu kan iklim organisasi, sedangkan Y-nya itu kepuasan kerja. Nah, terus di data view-nya, kita masukin tuh tadi yang udah kita copy. Kita cek apa benar dia sampai 133, datanya ya benar. Lalu untuk melakukan uji regresi linear sederhana, kita pencet analyze, regression, sama linear. Nah, iklim organisasi kan dia X, berarti dia yang independen. Sedangkan yang kepuasan kerjanya yang Y, yang dependen. Nah, statistiknya, udah, plots-nya, udah, kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Lalu keluar hasilnya di sini. Nah, kita lihat tabel ANOVA. Ini yang ANOVA ini. Terus untuk uji regresi linear sederhana, itu dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita lihat dari tabel ANOVA yang paling pojok kanan kan signifikansinya 0,000, dia lebih kecil daripada 0,05. Nah, berarti dia memiliki pengaruh X terhadap Y. Lalu kita lihat juga F hitungnya itu 73,067. Dari output tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 73,067 dengan tingkat signifikansinya 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel iklim organisasi atau X, atau dengan kata lain ada pengaruh antara variabel iklim organisasi terhadap variabel kepuasan kerja. Setelah itu pertanyaannya, lalu seberapa besar pengaruhnya? Nah, kita lihat di model summary yang atas. Nah, model summary ini kita bisa dapat R atau nilai korelasinya sama nilai koefisien determinasi atau R square. Nah, nilai R-nya itu 0,598. Berarti nilai korelasinya sebesar 0,598 dan bernilai positif. Kan depannya nggak ada negatifnya tuh. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang sedang antara iklim organisasi atau X terhadap kepuasan kerja atau Y. Lalu korelasi positifnya itu maksudnya dia punya hubungan yang searah. Kalau iklim organisasinya meningkat, maka kepuasan kerjanya juga meningkat. Begitu juga kalau sebaliknya. Nah, sementara kita lihat nilai koefisien determinasi atau R square-nya itu 0,358. Berarti pengaruh
iklim organisasi terhadap kepuasan kerja itu sebesar 35,8%. Dari mana? Kan 100 dikurang 3, itu berat 0,358 itu kita jadiin persen, berarti 35,8%. Nah, sisanya yang 100% dikurang 35,8 itu 64,2%, berarti terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja yang kita tidak include dalam penelitian ini. Itu jawabannya, kesimpulannya. Lalu kita pengen lihat juga nih uji T parsialnya. Kita pengen tahu pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Kita lihat dari tabel yang koefisien yang paling bawah. Tuh kita lihat yang paling kanan, itu nilai sigmanya, yang iklim organisasi kan 0,000. Nah, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai sigma signifikasinya kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan antara X terhadap Y. Lalu kita lihat juga T hitungnya. T hitung iklim organisasinya 8,548. Ini T hitungnya. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara X terhadap Y. Nah, kita harus tahu T tabelnya berapa. Nah, T tabelnya kan N-nya 133. Itu kita kurangin K, kurangin 1, 131. Terus, margin error-nya 0,5. 0,50 itu kita bagi 2, 0,025. Nah, 0,025 kita cari yang N-nya tuh 131 dari R tabel. Dapatlah 1,97824. Nah, itu lebih kecil kan R tabelnya daripada R hitung, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara iklim organisasi terhadap kepuasan kerja. Nah, dari unstandard B-nya juga kita bisa bikin bentuk persamaan regresinya. Kan rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, A-nya ini konstantanya. Berarti 8,688 ditambah 0,542X. Artinya berarti nilai konstanta 8,688 ini bahwa nilai konsisten variabel kepuasan kerja itu selalu berada di nilai tersebut. Meskipun iklim organisasinya 0, jadi kepuasan kerjanya itu konstan di situ. Lalu arti yang bawahnya, nilai satuan koefisien dari iklim organisasinya itu 0,542. Artinya, jika iklim organisasi mengalami kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan kerja kasir PTX juga akan meningkat sebesar 0,542. Berdasarkan uji yang telah kami lakukan, kesimpulannya adalah bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan kasir di PTX. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.